Oke, berikutnya kita tidak menggunakan rules yang tadi kan if ya, house harganya sekian, dan pertanyaan berikutnya overage-nya berapa. Jika house harganya sekian, pertanyaan berikutnya income-nya berapa, dan seterusnya. If then ya. Nah, kita bisa menggunakan satu fungsi saja secara matematis yang bisa menghasilkan probabilitas dia churn atau stay atau macet atau lancar. Yang paling banyak digunakan salah satunya adalah model regresi logistik atau nama lainnya adalah logit. Nah, dia menggunakan fungsi yang disebut dengan fungsi logistik. Nah, dalam logit ini ada yang namanya odds ratio. Ya, odds ratio. Nah, jadi log dari odds ratio itu berupa fungsi linear. Makanya dia masih disebut sebagai kelas linear diskriminan. Ya. Jadi odds ratio adalah probabilitas dia masuk kategori 1 dibagi dengan 1 minus probabilitas dia masuk kategori 1 atau dibagi dengan probabilitas masuk kategori 2 karena dalam model logit asumsinya hanya ada 2 kelompok. Nah, kalau kita sudah dapatkan fungsi ini ya, maka kita bisa menghitung probabilitas X itu adalah vektor atribut. Misalkan usia, saldo, status pekerjaan. Nah, begitu dimasukkan ke sini usianya berapa, saldonya berapa, kita dapatkan nilai fx. Nilai fx dimasukkan ke sini, kita bisa dapatkan probabilitas. Dia masuk kelompok 1. Nah, ini bentuk dari fungsi logit. Dia bentuknya seperti S. Ini yang disebut sebagai kurva logistik. Untuk logistik nanti kita bahas dalam video tersendiri. Nah, berikutnya adalah SVM atau Support Vector Machine. Ide dasarnya SVM akan memilih 2 garis paralel atau space ya. Dia bisa lebih dari 2 dimensi ya. Kalau kita punya 2 variabel ya berarti 2 dimensi. Kalau kita punya 3 variabel kita punya space. Untuk penyederhanaan di sini agar mudah digambar kita pakai 2 variabel. 2 garis paralel dengan jarak terlebar yang memisahkan kedua kelompok titik pengamatan. Ini ada contohnya. Ini ada kelompok macet ya dan kelompok lancar, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah 2 garis paralel yang menghasilkan margin maksimum. Ya. Jadi kita tidak bisa membuat garis paralel lain yang marginnya lebih lebar dari ini. Sebagai contoh, misalkan saya ambil garis ini ya, anggap aja paralel. Nah, ini marginnya lebih sempit. Jadi tidak ada garis paralel lain yang bisa lebih lebar. Nah, setelah ketemu garis paralel tersebut, kita ambil nilai tengah. Nah, ini yang disebut sebagai vektor yang memisahkan. Jadi itu prinsip atau ide dasar dari SVM. Jadi fungsi objektif dari SVM adalah maximize margin. Dia akan mencari margin yang selebar mungkin. Nah, problem terjadi jika titik-titik yang ada tidak bisa dipisahkan dengan sempurna oleh satu garis linear. Sebagai contoh di sini sempurna ya, kedua garis ini memisahkan titik-titik ini dengan sempurna. Tapi kalau kasusnya seperti ini, tidak mungkin kita punya 2 garis sejajar yang memisahkan sempurna titik hitam dan titik putih. Coba ini
tidak bisa ya. Ya, di sini masih ada hitam, ya, tidak bisa. Oke, di sini udah putih semua, tetapi masih ada satu yang hitamnya, jadi tidak mungkin bisa. Nah, dalam kasus ini kita mengenakan penalti, ya. Jadi di sini kalau diambil garis seperti ini, maka misalkan kita pilih garis tengahnya ini ya, misalkan ini garis SVM-nya. Nah, di sini ada kesalahan, ya, kesalahan hitam masuk daerah putih. Nah, dia kena penalti. Nah, untuk mendefinisikan penaltinya kita bisa menggunakan zero one loss. Jadi setiap kesalahan di penalti 1, nggak peduli seberapa jauh dari garis SVM-nya, atau semakin jauh dari garis SVM masuk ke kelompok yang salah, penaltinya makin besar. Itu disebut dengan hinge loss. Jadi di sini adalah distance from decision boundary. Jadi semakin salahnya semakin jauh, maka loss-nya makin besar. Nah, di sini jadi persamaan garis seperti apa yang akan meminimasi loss. Nah, hasilnya tentu saja bisa berbeda ya, antara logit dan SVM. Ini sebagai contoh saja. Di sini logit bisa dengan sempurna memisahkan kelompok putih dan kelompok hitam. Jadi semuanya di sini putih, semuanya hitam ya. Di kanan garis ini hitam. Nah, sebaliknya SVM dia melakukan satu kesalahan. Seperti ini. Jadi dalam contoh ini sekilas logit lebih bagus. Tetapi ya kita punya kriteria yang lain yang akan kita bahas mungkin 2 minggu lagi. Tetapi untuk data yang berbeda bisa jadi kebalikannya SVM lebih bagus dibanding logit. Jadi tidak ada satu tools yang selalu lebih bagus. Jadi mana yang akan kita pilih, logit atau SVM? Secara formal akan kita bahas 2 minggu lagi. Nah, terakhir sebagai beberapa remarks, pada ketiga metode di atas, kita butuh input satu set data yang terdiri atas subjek objek, dalam hal ini mungkin orang-orang, pelanggan, beserta informasi nilai atributnya, usia, saldo, serta pada kenyataannya objek tersebut masuk di kelompok mana, macet atau lancar, misalkan seperti itu. Nah, nanti ketiga metode itu menghasilkan model yang belajar. Nah, belajarnya dalam bentuk apa? Tadi bisa dalam bentuk rules, jika usia kurang dari 50, dan balance lebih dari 50, maka dia masuk ke dalam lancar, misalkan seperti itu. Atau dengan menggunakan fungsi, kita bisa menghitung probabilitas dia masuk kelompok lancar. Jika probabilitas masuk kelompok lancar lebih dari setengah, maka kita masukkan dia atau kita prediksi sebagai lancar. Nah, setelah proses belajar selesai, maka model itu diharapkan begitu ada data baru yang kita belum tahu dia akan lancar atau gagal, bisa menempatkan dengan tepat. Tapi ada beberapa isu yang masih pending sampai sekarang. Bagaimana kita tahu model tersebut sudah belajar cukup? Bagaimana kita tahu model tersebut valid untuk memprediksi keanggotaan kelas objek baru? Jadi kalau ada yang data baru, apakah rule yang tadi masih berlaku? Jangan-jangan rule tadi hanya berlaku untuk sampel yang kita miliki sekarang yang kita gunakan untuk belajar. Tapi begitu ada data baru dia tidak bisa. Nah, itu akan kita bahas 2 minggu lagi. Baik, sekian kuliah hari ini.